Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rofiatul Anafia dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengawasan dalam administrasi pendidikan. Dalam pengertian pengawasan terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan, controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk, pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan menurut McClure adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi untuk mengukur yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam sebuah tujuan organisasi. Dan kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan, hambatan, atau penyelewengan, segera dilakukan tindakan koreksi untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen saja, tetapi juga pada setiap tindakan proses manajemen. Dan selanjutnya, istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi (MONEV) merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau tidaknya. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekaannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Dan selanjutnya ada proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Yaitu menetapkan standar dimulai dari penetapan sebuah tujuan atau sasaran secara spesifik dan mudah diukur. Tujuan atau sasarannya dan cara pencapaian tujuannya tersebut merupakan standar dan metode kerja yang dapat digunakan untuk melihat prestasi kerja. Dan kedua, pengukuran prestasi kerja, yaitu kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sebuah sasaran yang diukur keberhasilannya secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, menetapkan apakah prestasi tersebut kerja sesuai standar. Hasil pengukuran menjadi bahan informasi untuk dibandingkan antara standar dengan keadaan nyata pada lapangan. Dan yang selanjutnya, mengambil tindakan korektif.
bila mana hasil pengukuran tersebut menunjukkan terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukanlah langkah korektif tersebut atau pengulangan. Dan yang terakhir ada tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam proses kegiatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.